Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mentarians, penonton setia channel YouTube Mentari Indonesia, dan para pemirsa semuanya. Senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi dalam tayangan yang insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kita semua, yaitu program PMI, Podcast Mentari Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol bareng santai, tapi pasti berbobot tentang persiapan menuju Ramadan. Dengan tema Ramadan dinanti, persiapkan diri menyambutnya. Yuk langsung aja kita mulai. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Ustadz Aminuddin SPDI sebagai narasumber PMI episode ini. Mari kita sapa dulu nih narasumber kita. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ryan. Ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak Ustadz. Bagaimana perasaannya nih Pak Ustadz menyambut kembali bulan Ramadan tahun ini? Ya, tentu sebagai seorang muslim dan sebagai seorang yang beriman, kita harus bersyukur dan bergembira dengan sebentar lagi datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, nanti kita banyak yang harus kita persiapkan agar bulan suci Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebagai muslim yang diberikan keistimewaan bulan Ramadan, apa persiapannya yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel Mentari Indonesia yang kami muliakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, menjelang bulan suci Ramadan ini kita berjumpa kembali di dunia maya bersama Mentari Indonesia Podcast, yang hari ini saya ditemani oleh siswa kami yaitu Ryan. Dalam rangka menyambut dan mempersiapkan diri kita di bulan suci Ramadan, tentunya banyak persiapan yang harus kita lakukan, mulai dari kegiatan-kegiatan, amalan-amalan sunnah-sunnah maupun yang wajib-wajib yang nantinya di bulan Ramadan kita sudah siap semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita persiapkan diri kita buat target-target di bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Seperti itu, Ryan. Ya, Pak Ustadz, apakah ada tradisi atau kebiasaan khusus yang dilakukan saat Ramadan tiba nih? Ya, kita tahu bahwasannya Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam, penuh dengan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan. Apalagi sebagai seorang Muslim yang juga bertinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya biasanya masyarakat Indonesia itu ketika menjelang bulan suci Ramadan ada tradisi-tradisi yang biasanya dilakukan. Di antaranya itu ialah berziarah ke makam orang tua, sanak famili, saudara, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tentunya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita perlu mendoakan juga orang-orang yang telah mendahului kita. Nah, kedua, biasanya juga masyarakat Indonesia ada tradisi bersih-bersih rumah, bersih-bersih tempat ibadah seperti musola, masjid untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan bagi masyarakat Muslim dan khususnya di Indonesia itu seperti tamu yang istimewa sekali. Ditunggu-tunggu kehadirannya. Oleh karena itu di antara yang biasa dilakukan adalah membersihkan rumah, membersihkan masjid, membersihkan musola, dan tentu yang paling utama adalah membersihkan hati kita dari hal-hal yang termasuk penyakit hati, saling memaafkan, silaturahmi antar tetangga, sanak famili, saudara, dan terutama kepada orang tua yang masih hidup, kita mintakan maafnya dari mereka semua. Mungkin itu, Ryan. Menurut Pak Ustadz, apa nih makna Ramadan yang paling dalam bagi kita umat Muslim? Waduh, luar biasa ini, Ryan. Ini sungguh pertanyaan yang sangat bagus dan mendalam. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa dan tentunya memiliki makna yang dalam, bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus, tapi jauh lebih daripada itu. Hendaknya kita memaknai bulan suci Ramadan itu sebagai bulan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada umat-umat yang lain yang diberikan satu bulan khusus untuk beribadah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan itu hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna yang pertama kita bisa lihat dari kata Ramadan. Ramadan itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang membakar. Lalu membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Selama 11 bulan kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia, sehingga mungkin banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, di bulan suci Ramadan ini Allah berikan satu treatment untuk membakar dosa-dosa kita dengan cara menjalankan puasa bulan suci Ramadan, ibadah sholat malam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, makna yang dalam menyikapi bulan Ramadan adalah mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala macam dosa-dosa yang kita perbuat. Karena tidak ada makna yang dalam kecuali Allah ampuni kita, karena sebagai manusia tentu kita banyak berbuat dosa. Oleh karena itu, momentum bulan suci Ramadan ini mari bersama-sama kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, apa aja sih nih tantangan yang biasanya dihadapi orang-orang saat menjalankan ibadah puasa agar bisa kita hindarkan? Baik, Ryan dan pemirsa channel YouTube Mentari Indonesia Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di bulan suci Ramadan, ketika kita sedang berpuasa, menjalankan ibadah-ibadah lain, yang ibadah-ibadah itu mungkin tidak kita lakukan di bulan selain Ramadan, pasti ada tantangannya. Tentu secara umum, tantangan itu bisa rasa lapar, rasa haus, dahaga, letih, lelah, karena kita harus menahan semuanya itu kurang lebih 12 jam. Nah, oleh karena itu, dimulai dari berbuka puasanya, niatkan diri kita untuk melaksanakan puasa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan niat yang sungguh-sungguh, maka nanti Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk kita berpuasa. Yang kedua, tentunya kita bisa menjalankan ibadah puasa ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan tuntunan itulah kita nanti bisa
menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, sekali lagi, tantangan-tantangan itu harus kita lewati dalam rangka ujian kita menghadapi bulan suci Ramadan. Tapi yakinlah, ketika kita sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah Ramadan, niscaya pasti Allah akan bantu kita sehingga 30 hari atau 29 hari kita puasa, maka nanti kita bisa menyelesaikannya. Begitu, Ryan. Oh, ya, Pak Ustadz, apa aja sih tips agar tetap produktif selama bulan Ramadan? Ya, ini pun pertanyaan yang bagus ya. Jadi terkadang diri kita merasa malas karena lapar, haus, sehingga kurang produktif di bulan suci Ramadan. Nah, lalu bagaimana cara kita agar kita tetap produktif di bulan suci Ramadan? Tentunya yang pertama adalah membuat target-target amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama misalnya target 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, puasa kita full 1 bulan. Yang kedua, kita targetkan kita hatam Al-Quran itu minimal 1 kali hatam di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, tentunya melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Yang bekerja, ya bekerja. Yang bersekolah, ya bersekolah. Yang menjalankan tugas lainnya seperti biasa jalankan. Hanya saja kurangi hal-hal yang bersifat berat seperti main sepak bola, futsal, dan lain sebagainya. Olahragalah yang ringan-ringan saja, sehingga tubuh kita tetap sehat meskipun dalam keadaan berpuasa. Oh, Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mental selama berpuasa nih? Ya, untuk menjaga kesehatan fisik dan mental di dalam bulan suci Ramadan ini, inilah momentum di mana hari-hari ini orang-orang itu ingin misalnya kurus, kemudian melakukan diet dan lain sebagainya. Nah, inilah momentum yang pas di bulan suci Ramadan kita bisa laksanakan kegiatan puasa Ramadan yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita nanti juga bisa menata fisik kita, mental kita agar tetap terjaga juga. Yang pertama, tentunya pola makan kita saat berbuka puasa ataupun nanti pada saat sahur. Banyak mungkin dari kalangan kita ketika bulan puasa dan waktu berbuka datang, itu apa saja ada di meja makan kita. Mulai dari sop buah, es sirup, kolak, gorengan, dan lain sebagainya. Nah, hendaknya kita sesuaikan dengan asupan-asupan makanan dan minuman yang memang tidak terlalu berlebihan. Nah, yang kedua, begitupun gunakan waktu-waktu tertentu untuk istirahat. Dan yang ketiga, ketika makan sahur pun tentunya makanannya disesuaikan kandungan gizinya, proteinnya, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita ketika berbuka, berbukalah dengan kurma, dan ketika sahur pun upayakan ada kurma. Mengapa? Karena kurma baik untuk kesehatan. Dan jangan lupa juga cakupan asupan air putih itu pun menjadi bagian yang terpenting untuk bisa menjaga fisik kita tetap prima di bulan suci Ramadan. Nah, untuk menjaga mental di dalam bulan suci Ramadan, nah ini sangat penting. Yang pertama, perbanyaklah baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting itu jangan mendengarkan dan membicarakan yang sia-sia
di bulan suci Ramadan. Seperti misalnya membicarakan aib saudara-saudara kita, membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah mendengarkan hal-hal yang negatif yang membuat kita menjadi stres di bulan suci Ramadan. Oke, Pak Ustadz, apa saja sih amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan? Ya, tentu sebagaimana kita ketahui bersama, bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama, tentunya kewajiban kita sebagai seorang muslim dan beriman adalah puasa di siang hari. Yang kedua, kita punya ibadah yang tidak ada di bulan-bulan lain, yaitu salat tarawih. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian daripada list amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran, membuat target-target Al-Quran, hatam berapa kali kita dalam satu bulan, di bulan suci Ramadan. Yang keempat, perbanyaklah bersedekah, yaitu memberikan takjil kepada orang-orang yang membutuhkan untuk berbuka puasa. Itulah mungkin diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Oh, bagaimana sih cara kita memanfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Pak Ustadz? Baik Ryan, sekali lagi bahwasannya ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini, dan Allah masih karuniakan kita untuk bisa berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Nah, oleh karena itu, momentum bulan suci Ramadan ini hendaknya kita optimalkan, kita maksimalkan. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, karena tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, semua yang kita punya, semua yang kita miliki di bulan suci Ramadan itu hendaknya kita maksimalkan. Waktu yang kita miliki kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki kita pergunakan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terutama fisik yang kita miliki pun harus kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meniatkan diri, harta, jiwa, waktu kita untuk bulan suci Ramadan yang akan datang, insya Allah kita akan menjadi hamba-hambanya yang dikategorikan beruntung sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ryan. Apa pesan atau nasihat yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa dalam menyambut bulan Ramadan nih, Pak Ustadz? Baik pemirsa channel YouTube Mentari Indonesia Official dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan ini tentunya buat diri saya pribadi dan tentunya umumnya kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Sekali lagi, dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal. Orang-orang yang hari ini ada di atas tanah, suatu saat nanti akan ada di bawah tanah. Dunia hari ini bagi yang hidup adalah nyata, dan bagi yang sudah meninggal adalah cerita. Tetapi bagi yang hidup, dunia ini adalah menjadi kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah. Orang-orang hari ini yang sudah ada di alam kubur, ketika dia diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu,
dia ingin meminta kembali ke dunia untuk memperbaiki amal-amalnya. Nah, oleh karena itu kita yang masih di dunia hari ini, mari kita perbaiki amalan-amalan kita, terlebih lagi nanti datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, maksimalkan diri kita di bulan suci Ramadan, benar-benar kita khususkan 1 bulan penuh itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah dalam bentuk apapun yang Allah ridhoi. Kenapa? Karena akhir daripada bulan suci Ramadan, manfaat daripada bulan suci Ramadan, tujuan daripada bulan suci Ramadan adalah diampuninya segala dosa-dosa kita. Dan beruntunglah orang-orang yang ketika bulan suci Ramadan datang, Allah ampuni dosa-dosanya karena dia memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada pemirsa channel YouTube Mentari Indonesia Official untuk sama-sama kita meningkatkan diri kita, meniatkan diri kita untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan dan jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling indah yang pernah kita jalankan. Begitu, Ryan. Ya, alhamdulillah kita sudah banyak mendapat ilmu dan inspirasi untuk menyambut bulan Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz Aminuddin. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan semangat menyambut bulan suci Ramadan. Sampai jumpa di podcast episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.